Goda Nikaya, terus ada Samyutta Nikaya. Ya. Jadi ini Anguttara Nikaya. Anguttara Nikaya juga banyak ya membahas tentang sehubungan dengan nafas ya, baik itu terkait dengan satipatananya sendiri ataupun yang bukan. Jadi banyak referensi yang bisa kita gali di dalam sutta ya. Ini belum lagi bahas dari yang lainnya, baru sutta saja ini ya. Ini belum semua ya dimasukkan. Oke, dari Majjhima Nikaya kita akan baca bersama-sama dulu ya tentang menarik nafas ya. Satu ya. Ini jadi nafas itu bagian dari tubuh jasmani ya. Dipahami itu ya. Ini nafas ini bagian dari ini singkura ya. Ini nafas ya. Jadi maka disebut di judul atasnya itu perenungan jasmani ya. Jadi perenungan jasmani. Nampak? Ya. Kelihatan jelas tulisannya? Bisa kebaca tidak? Hah? Ya enggak, maju lagi. Bisa? Kok ini bisa baca? Sesuai. Ya. Baca bersama-sama. Hah? Jam lagi ya? Enggak tahu. Itu mana ya? Oh, nggak bisa ya, nggak bisa lagi karena dia ya kita continue ini aja lanjutkan. Ya silakan baca bersama-sama 1, 2, 3. Perhatian pada pernapasan dan bagaimana cara bersama-sama ini supaya baca dengan jadi ini mau aktifkan ya, aktifkan mulut ya, lidah, telinga, pikiran. Ini mau diaktifkan ya, yang ini ya gimana ya? Maksudnya lulang kaki tak kak wajib nawa gitu ya. Kalau ayat tak mau lulang bisa aja hanya ayat aja yang dia wajib nawa ya. Gak apa-apa masuk maju aja, yang penting ini gak apa-apa, mau asal jangan masuk jeplak ke dalam itu aja. Ini mana ini kok? Saya menyimak juga. Oh, lebih kecil. Kok nggak ada gambarnya? Kok nggak ada ini? Oh, lari ke sana. Ini mana? Nah, oke ya. 1, 2, 3. dan bagaimana para itu seseorang itu berdiam jasmani sebagai jasmani. Di sini seseorang itu setelah pergi ke hutan atau ke bawah pohon atau
sunyi, duduk bersila, menegakkan tubuhnya, setelah menegakkan perhatian di depannya. Dengan penuh perhatian, ia menarik nafas. Dengan penuh perhatian, ia mengembuskan nafas. Menarik nafas panjang, ia mengetahui bahwa ia menarik nafas panjang. Dan mengembuskan nafas panjang, ia mengetahui bahwa ia mengembuskan nafas panjang. Menarik nafas pendek, ia mengetahui bahwa ia menarik nafas pendek. Dan mengembuskan nafas pendek, ia mengetahui bahwa ia mengembuskan nafas pendek. Ia melatih dirinya berpikir, aku akan menarik nafas, menyadari seluruh jasmani. Ia melatih dirinya berpikir, aku akan mengembuskan nafas, menyadari seluruh jasmani. Ia melatih dirinya berpikir, aku akan menarik nafas, menyadari seluruh jasmani. Ia melatih dirinya berpikir, aku akan mengembuskan nafas, menyadari seluruh proses jasmani. Bagaikan seorang akrobatik tampil untuk menunjukkan dalam melakukan putaran panjang, atau bahwa ia melakukan putaran panjang, atau dalam melakukan putaran pendek, atau bahwa ia melakukan putaran pendek. Demikian pula seorang biku. Ya, jadi kita lihat bersama ya, yaitu ada ayat kotakin yang 268 ya. Ya, 6, mana ini? Ya, 6. Kelihatan ya? Ayat tangannya ini juga kelihatan. Mana sih? Ya, ada, kalian ada lihat seluruh jasmani ini ya. Nah, jadi di sana ada kotakin lagi ya. 628. Nah, itu ini seharusnya berarti seluruh tubuh nafas ya dipahami, mengenali, melihat dengan jelas awal, tengah, dan akhir dari seluruh tubuh nafas ya. Seluruh tubuh nafas. Ini diterjemahkan oleh Somatera ya. Jadi ini ada kitab komentar, jadi setiap penulisan itu ada penjelasannya juga ya. Jadi ini penting kita cara belajar, cara baca itu ada catatan kaki tidak ya, kita lihat ada catatan kaki. Kemudian ini kita masih membahas ya, ini masih tanda tanya merah ya. Nah ini ada penjelasan di bagian tubuhnya ya. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang juga sama dalam suta Anapanasati dan suta Satipatthana. Dalam memahami seluruh tubuh secara kaya dan menerangkan apa yang dirasakan di tubuh. Kaya Sangkara. Dalam konteks ini, seluruh tubuh secara apabila koma, titik dulu. Ulangi lagi, dalam konteks ini. Dalam konteks ini, seluruh tubuh secara apabila menuju pada keseluruhan tubuh fisik. Oleh karena itu, ini menuju pada kesadaran yang luas, yaitu pengambilan dari pernafasan semata hingga efek pernafasan terhadap seluruh tubuh. Namun menurut ulasan secara biasa, seluruh tubuh seharusnya menuju pada ujung dari pernafasan. Dengan memperhatikan seluruh tubuh sebagai keseluruhan pernafasan, ini mengindikasikan adanya sati yang terus-menerus pada tahap awal. Dari setiap nafas. Integrasi demikian berdasarkan suta Anapanasati. Karena di sini juga mengidentifikasikan nafas sebagai tubuh kaya. Di antara tubuh-tubuh adanya kebenaran atas interpretasi ini mungkin karena pengembangan sati yang terus-menerus selama durasi nafas tidak tercakup dalam 2 tahap sebelumnya. Apapun nafas yang panjang atau pendek, di mana pada kedua tahap ini menderita
kontemplasi. Ayo kompak yuk, ulang tahap praktik. Hah? Ya, mana? Hah? Ya, sebenarnya ini bisa tajamnya lagi. Ada. Lebih tajam. Ya udah ayat sama ayat yuk. Tahap yuk 1 2 3. Tahap praktik berikutnya adalah menenangkan apa yang dirasakan di tubuh kaya sangkara. Bagian lain dari sutta mengartikan kaya sangkara sebagai nafas masuk dan nafas keluar. Hal ini cocok dengan interpretasi kedua di atas bahwa seluruh tubuh mengacu pada keseluruhan durasi nafas. Pati Sambidamaga dan Wimuttamaga mengindikasikan bahwa Anapanasati tahap keempat ini juga mencakup upaya untuk mempertahankan postur tubuh yang tenang dan stabil dalam arti meredakan keinginan untuk bergerak. Oleh karena itu, petunjuk untuk menenangkan kaya sangkara juga berarti meningkatkan ketenangan tubuh secara umum. Pengertian ini cocok dengan interpretasi pertama di atas, di mana kata tubuh mengacu pada bagian-bagian tubuh. Pada akhirnya, kedua interpretasi saling tumpang tindih karena menenangkan nafas dengan sendirinya meningkatkan kelenturan tubuh. Begitu pula sebaliknya. Jadi, di dalam pemahaman, ini kan kita kan dengan membaca begini ada pemahaman yang muncul ya. Jadi ada translatean ya, menurut komentar ini pengertiannya begini, menurut komentarnya ini pengertiannya ini. Tapi pada akhirnya kita lihat lagi ya, ini kajian masih belum selesai ya. Kita lihat lagi dari versi ya, dari versi Bhikkhu Sujato ya, ini diambil dari versi translatean untuk bahasa Inggrisnya ya. Nah, Bhikkhu Sujato itu ayat ada kotakin yang birunya ya. Experiencing the whole body ya. Jadi ketika kita nafas masuk itu yang merasakan seluruh tubuh ataukah tubuh ya nafas yang tadi awal tengah akhir sampai lenyapnya. Yang mana antara dua ini seluruh tubuh atau nafas yang tadi awal tengah dan akhirnya. Jadi Bhikkhu Sujato menjelaskan bahwa kita ketika bernafas melatih yaitu dengan mengalami seluruh keseluruhan the whole body, mengalami ya, experiencing ya, pengalaman seluruh tubuh, demikian katanya ya. Jadi di bawah itu ada pengertian definisi ya, Sabba Kaya Pati Samvedi. Sabba itu artinya seluruh ya, kaya bagian tengah. Ini yang bawah kan ada Sabba ya, yang kedua ada kaya ya. Kaya ini loh yang dipersoalkan. Kaya ini ada artinya itu tentang tubuh badan jasmani ya, onggokan kumpulan badan jasmani mencakup pula tidak tanduk darinya. Nah kemudian koma batang tubuh. Nah jadi yang disebut batang tubuh inilah yang tadi pengertian yang dipakai oleh terjemahan dari Sona tadi, bahwa nafas awal, tengah, akhir dianggap sebagai batang tubuh kaya. Ya, ini yang dipahami dari sana yang ditranslatekan. Kita lihat lagi versinya ya. Dari Pali Canon ya. Ini kan bahasa Pali ya. Nah, itu ada 2 kotak ya. Ya, ayat bacakannya. Digang wa asa santo, digang asa samiti pajanati,
Igang wa pasa santo, igang pasa samiti pajanati. Rasang wa asa santo, rasang asa samiti pajanati. Rasang wa pasa santo, rasang pasa samiti pajanati. Sabakaya pati samwidi, asasi samiti sikati. Sabakaya pati samwedi pasasi samiti sikati. Pasambayang kaya sangkarang asasi samiti sikati. Pasambayang kaya sangkarang pasasi samiti sikati. Jadi di sini yang ayat kotakin masih belum berubah. Istilah kata sabah kaya pati samwedi dan ketemu lagi di bawahnya masih menggunakan kata kosakata yang sama. Sabah kaya pati samwedi. Nah, jadi dengan menggunakan kosakata yang sama ditranslatekan dengan arti yang dua arti yang tadi ayah kasih buka tadi ya, kaya yang dimaksud tadi ya di bagian tengah ini ya, tadi ada yang menggunakan translatannya pakai tubuh jasmaninya, yang kedua dia translatannya pakai batang tubuh, jadi nafas itu dianggap sebagai batang tubuh. Nah maka di dalam penerjemahannya ada dua yang kita temukan, jadi pertama itu seluruh tubuh, yang kedua adalah batang tubuhnya itu sendiri, yaitu nafas awal, tengah, dan akhir. Jadi mana yang kita praktekkan? Pada akhirnya tadi kita kembali ke penjelasan. Pada penjelasan yang tadi kan katanya pengertian ini cocok dengan interpretasi pertama di mana dikatakan kata tubuh mengacu pada bagian-bagian tubuh. Pada akhirnya kedua interpretasi saling tumpang tindih karena menenangkan nafas dengan sendirinya meningkatkan kelenturan tubuh ya. Tapi memang kita semakin sering kita melihat nafas kita, pada akhirnya di 16 cara praktek untuk melakukan tahapan itu kita akan kembali menenangkan tubuh jasmani ya. Jadi mau melihat panjang pendeknya dari batang tubuh jasmani yang disebut awal, tengah, akhir, itu semakin mempertajam kedalaman kita sebetulnya ya, mempertajam kedalaman kita. Tapi kalau hanya kita memperhatikan nafas panjang pendek, memang itu sih ya, pada akhirnya dua ini dilakukan akan mengalami juga tubuh jasmani ini. Jadi tidak terlalu efeknya ya, asal masih di jalur jalan gitu, masih di dalam tahapan jalannya itu kita mempraktekkan meditasi untuk menggunakan nafas ya. Sudah jelas ya. Ayah bukakan begini karena memang perlu dipahami ya, perlu sangat penting untuk dipahami. Jadi nanti ada yang bertanya, teman lain lagi buka buku, kita sudah dapat ini basic. Kita nggak bicara soal pemikiran saya begini enggak ya, tapi kita sudah buka, kita bahas secara mendetail ya, dengan penemuan ini gitu. Ya, jadi setiap sutta itu, jadi di sini ya, nah ini ada garis bawahi ya. Kesimpulan, tidak ada perubahan kosakata yang digunakan ya. Jadi hanya penerjemahan, pemahaman aja yang digunakan. Jadi satu kayak misalnya bahasa Mandarin ya, satu karakter kata itu bisa 2 translatean arti, atau misalnya satu bahasa Inggris bisa 2-5 arti, tapi kita gunakan di kalimat mana yang cocok. Tapi pada penemuan ini satu kosakatanya memang tidak ada berubah, tidak ada mengalami perubahan. Baik, sudah paham ya jawabannya ya. Dan yang lain mengerti apa yang sudah terjadi sekarang ini. Ya, jadi kemarin Ayah ada menjelaskan tentang bagaimana intisari dari meditasi
Kemudian ternyata ayat menemukan hal yang baru, yaitu ada 16 cara perhatian penuh ketika bernafas. Ada 16 cara loh, ya. Dan ini ternyata seiring dengan yang sudah lalu.